Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ingga Raditya Fauzi. Di sini saya beserta dengan rekan-rekan saya akan mempresentasikan sebuah hasil kerja yang telah kami lakukan bersama ya, dengan judul Desain Sekolah Terpadu menggunakan teknologi ICT Environment untuk Marist College Timor Leste. Hasil kerja ini merupakan jawaban dari tugas pertama untuk mata kuliah Proyek Perancangan dan Pengembangan Teknologi dan Komunikasi yang dibimbing oleh Bapak Riyad Sahara SSI MT, Universitas Cyber Asia. Kemudian untuk slide pertama adalah latar belakangnya. Timor Leste yang meraih kemerdekaannya pada tahun 1999 memiliki tantangan besar dalam pengembangan fasilitas pendidikan di distrik terpencil. Meskipun negara ini telah mencapai kemerdekaannya, akses terhadap fasilitas pendidikan dan teknologi masih sangat terbatas di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat perkotaan. Di distrik-distrik terpencil di Timor Leste masih menghadapi tantangan serius dalam menyediakan pendidikan berkualitas dan akses teknologi informasi yang merata. Fasilitas pendidikan yang terbatas di daerah terpencil sering menghambat perkembangan akademis siswa dan pembangunan komunitas setempat. Di samping itu, akses internet yang belum menyeluruh menjadi hambatan utama dalam membawa inovasi teknologi ke lingkungan sekolah. Keterbatasan ini menghambat siswa dan pendidik untuk mengakses sumber daya pendidikan secara online, meningkatkan keterampilan digital, dan mengikuti perkembangan teknologi terkini. Dan dalam konteks ini, pengembangan proyek ICT Smart School menjadi sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan di Timor Leste, khususnya untuk di distrik-distrik terpencil. Kemudian proyek ini juga bertujuan supaya sekolah-sekolah yang wilayahnya sulit dijangkau memastikan bahwa setiap siswa dan pendidiknya merata atau setara terhadap teknologi informasi dan pendidikan berbasis internet. Kemudian, melalui penerapan solusi ICT Smart School, proyek ini bertujuan untuk pertama, meningkatkan aksesibilitas pendidikan di distrik terpencil melalui integrasi teknologi. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperkenalkan metode pembelajaran inovatif yang didukung oleh teknologi. Kemudian yang tiga, memberdayakan pendidik dan siswa dengan keterampilan digital yang diperlukan untuk menghadapi tuntutan masa depan. Kemudian yang terakhir, menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan merata di seluruh Timor Leste. Dengan mengatasi kendala infrastruktur pendidikan dan akses terbatas terhadap internet, proyek ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan pendidikan di Timor Leste, sehingga kita dapat membuka pintu peluang baru dan merangsang pertumbuhan intelektual di kalangan generasi baru. Kemudian, slide selanjutnya, Marist College. Marist College merupakan sebuah proyek sekolah terpadu di sebuah daerah yang jauh dari pusat kota Dili, ibu kota Timor Leste, yaitu berada di distrik Los Paulos, subdistrik Lautem, dan didanai oleh organisasi keagamaan, yaitu Fundación Marista Timor Leste. Proyek ini sudah berjalan sejak Mei 2022 hingga sampai saat ini dan dikerjakan oleh kontraktor dari Indonesia. Organisasi Marist atau FMTL memiliki sejarah panjang di Timor Leste yang melibatkan upaya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan masyarakat. Marist Brother atau Fratres Marista Escoles yang didirikan oleh Santa Marceline Campanant pada abad ke-19 di Prancis. Kemudian mulai masuk ke Timor Leste ya, pada tahun 1912. Kemudian slide selanjutnya adalah pengenalan ICT dan IoT.
ICT singkatan dari Information and Communication Technology. Ini adalah istilah yang mencakup berbagai teknologi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengambil dan memproses serta menganalisa. Kemudian mentransmisikannya menjadi sebuah informasi. Secara sederhana, ini berkaitan dengan penggunaan berbagai teknologi komunikasi seperti komputer, internet, dan telekomunikasi untuk mengelola informasi dan membantu dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. MIoT atau Internet of Things, konsep perangkat fisik saling terhubung dan berkomunikasi melalui jaringan internet. Menggunakan perangkat pintar untuk mengontrol cahaya, suhu, keamanan, dan peralatan rumah tangga. Kemudian tujuannya adalah meningkatkan kenyamanan, efisiensi energi, keamanan, dan produktivitas dalam rumah. Kemudian slide selanjutnya adalah konsep simulasi dengan Cisco Packaging Tracker. Ya. Sebelum melakukan simulasi menggunakan Cisco Package Tracker, saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsepnya. Yang pertama adalah Cisco Packet Tracer adalah perangkat lunak simulasi jaringan yang dikembangkan oleh Cisco System, memungkinkan kita untuk merancang, membangun, mensimulasikan jaringan secara virtual yang akan diterapkan pada konsep Smart School menggunakan konsep ICT Environment. Kemudian dapat digunakan untuk mensimulasikan sistem Smart Home dengan perangkat IoT. Baik, untuk simulasinya dan slide selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Ya baik, terima kasih Mas Inggar atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Kevin Ananda Putra. Baik, pada slide ketujuh ini kita akan lanjut kepada pembahasan berikut, yaitu mengenai desain jaringan ICT pada sekolah dengan konsep Smart School. Jadi pada proyek ini, desain sekolah akan melibatkan desain jaringan, simulasi jaringan, dan penggunaan komponen ICT dan IoT seperti Wi-Fi, komputer, RFID scan presensi, server, intercom, dan lain-lain. Serta juga melakukan analisis kebutuhan mendalam untuk menentukan persyaratan teknologi dan penggunanya, yaitu owner, staff, guru, dan siswa. Ya, berikut pada slide 8 kita akan membahas tentang pembahasan project. Jadi pada pembahasan project ini ada 5 poin yang akan dibahas. Pada poin pertama yaitu poin A, nama project dan jenisnya. Nama project dari project ini adalah Desain Sekolah Terpadu menggunakan teknologi ICT Environment untuk Marist College Timor Leste. Nah, untuk jenis projectnya ini adalah Network Design Project. Kemudian selanjutnya pada poin B yaitu rencana dan fungsi project. Untuk rencana dan fungsi project ini kita akan menghadirkan pembelajaran berbasis teknologi digital, yaitu mendigitalisasikan seluruh aspek yang ada di Marist College Timor Leste, yaitu meliputi kegiatan pembelajaran dan manajemen sarana prasarana sekolah dan penggunaan Learning Management System atau LMS untuk mensupport proses belajar mengajar dan juga komunikasi antar guru dan murid. Selanjutnya pada poin C di sini ada maksud dan tujuan. Project desain sekolah terpadu menggunakan teknologi ICT Environment Marist College Timor Leste bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam kegiatan pembelajaran, memberdayakan guru dan murid dengan keterampilan digital, memberikan pengalaman belajar yang interaktif, praktis, dan fleksibel melalui penggunaan teknologi digital di daerah distrik terpencil. Berikut poin D yaitu nilai kemanfaatan. Jadi pada proyek ini ada 8 poin nilai kemanfaatannya, yaitu yang pertama peningkatan akses pendidikan. Pada proyek ini akan membuka akses pendidikan di distrik terpencil yang sebelumnya terbatas. Dengan integrasi teknologi, siswa di daerah yang sulit dijangkau dapat mengakses sumber daya pendidikan secara lebih luas. Kemudian poin kedua yaitu peningkatan kualitas pendidikan. Jadi dengan memperkenalkan metode pembelajaran yang inovatif dan didukung oleh teknologi canggih,
Proyek ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi, pendidik dan siswa akan memiliki akses lebih baik ke materi pembelajaran. Ya, berikut pada poin ketiga, yaitu pemberdayaan pendidik dan siswa. Jadi, melalui pelatihan keterampilan digital, proyek ini akan memberdayakan pendidik dan siswa dengan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tuntutan masa depan. Kemudian, pada poin keempat, penciptaan lingkungan pembelajaran yang inklusif. Jadi proyek ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan merata di seluruh Timor Leste. Kemudian poin kelima yaitu pengembangan keterampilan digital. Dengan akses yang lebih baik terhadap teknologi, siswa akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilan digital mereka. Nah, jadi hal ini juga dapat membuka peluang lebih banyak di masa depan, terutama di era yang semakin canggih seperti sekarang ini. Selanjutnya poin keenam yaitu peningkatan keterlibatan orang tua. Dengan penggunaan teknologi, proyek ini juga dapat meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka. Jadi orang tua dapat mengakses informasi mengenai kemajuan pendidikan anak-anak mereka melalui platform media online. Selanjutnya poin ketujuh yaitu kontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Jadi dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan siswa, proyek ini dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi di Timor Leste. Nah, jadi siswa-siswa yang terampil secara digital dapat memiliki peluang lebih baik untuk terlibat dalam ekonomi digital dan inovasi. Yang poin terakhir yaitu kedelapan mengenai pengembangan komunitas. Jadi melalui kolaborasi dan partisipasi masyarakat dalam proyek ini dapat terjadi pengembangan komunitas yang lebih kuat, yaitu masyarakat dapat merasakan dampak positif secara langsung melalui perbaikan dalam sektor pendidikan. Ya, baik, berikut kita masuk ke poin kelima daripada pembahasan proyeknya ini, tentang keunikan. Jadi dalam keunikan proyek ini ada 8 poin yang akan dibahas. Yang pertama, eh, fokus pada teknologi dan aksesibilitas. Jadi keunikan utama dari proyek ini adalah fokus pada pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan. Selanjutnya, poin kedua, inovasi metode pembelajaran. Proyek ini tidak hanya berfokus pada pemberian akses teknologi saja, tetapi juga pada inovasi dalam metode pembelajaran. Selanjutnya, poin ketiga yaitu pemberdayaan digital. Adapun keunikan lainnya yaitu penekanan pada pemberdayaan digital, yaitu di mana adanya pelatihan keterampilan digital tidak hanya ditunjukkan kepada siswa saja, tetapi juga kepada pendidik atau di sini pendidik ini adalah guru ya, memastikan bahwa mereka siap untuk mengintegrasikan teknologi dalam pengajarannya mereka. Berikut pada poin keempat yaitu inklusivitas dan merata. Jadi proyek ini menekankan penciptaan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan merata di seluruh Timor Leste. Jadi ini berarti bahwa setiap siswa terlepas dari lokasi geografisnya memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses pendidikan berkualitas. Kemudian poin kelima yaitu peran masyarakat dan kemitraan. Keunikan lain adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan implementasi proyek. Jadi kemitraan ini dengan pihak swasta, organisasi nirlaba, dan lembaga pemerintah memastikan dukungan yang berkelanjutan dan beragam. Kemudian pada poin keenam yaitu peningkatan keterlibatan orang tua. Jadi proyek ini juga menciptakan kesempatan untuk meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka melalui platform online. Kemudian pada poin ketujuh yaitu kontribusi pada pengembangan ekonomi. Uh, jadi pada poin ini keunikan lainnya adalah kontribusi pada pengembangan ekonomi melalui peningkatan keterampilan digital siswa. Proyek ini tidak hanya melihat pendidikan sebagai pemenuhan hak saja, tetapi juga sebagai pendorong perkembangan ekonomi ya. Dan terakhir pada poin ke-8 ini yaitu pertimbangan infrastruktur dan akses internet.
Jadi proyek ini mengatasi kendala infrastruktur pendidikan dan akses terbatas terhadap internet dengan memperbaiki infrastruktur. eh, ini jadi proyek ini dapat menciptakan fondasi yang kuat untuk kemajuan pendidikan di masa yang akan mendatang. Ya baik, sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya saya alihkan ke teman saya untuk melanjutkan pembahasannya. Kepada Mas Fandi, saya persilakan. Terima kasih Kak Kevin. Selanjutnya saya Fandi Kriswanto Putra akan melanjutkan presentasi kali ini. Untuk lokasi rencana pengembangan proyek kali ini berada di Sukobaduro, Subdistrik Lautem, Distrik Los Palos, Timor Leste. Di sini adalah lokasi berdasarkan hasil Google Map. Di sini adalah lokasi berdasarkan tampilan atau foto dari drone. Di sini terdapat atau terbagi menjadi 3 bangunan utama. Bangunan yang pertama adalah bangunan administrasi di sini untuk staff. Sedangkan untuk bangunan yang bawahnya ini adalah bangunan untuk learning atau untuk siswa. Sedangkan untuk bangunan sebelah sini adalah bangunan untuk food atau kantin. Pembangunan ini masih dalam tahap pembangunan struktur dasar. Terlihat dari tampilan view dari drone. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Abi. Dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Abi Fatila Akbar. Di sini saya akan menjelaskan seputar desain yang sudah ada untuk proyek Maris College ini ya. Bisa kita lihat di sini merupakan set plan part 1 dari 4 ya. Yang pertama ini menampilkan untuk bagian admin. Kemudian ini ada tempat parkir sebelah sini. Kemudian di sini adalah akses masuknya. Ya, untuk slide berikutnya, ini merupakan set plan bagian kedua dari keempat. Di sini menampilkan lokasi di mana GLP atau bangunan SMP berada ya di sini. Kemudian untuk slide berikutnya, ya ini menampilkan part ketiga dari 4. Ini menampilkan kantin atau food pavilion. Kemudian yang terakhir ini menampilkan landscape saja ya. Ya, lalu untuk denah pertama ini yaitu GLP atau Junior Learning Pavilion atau ruangan kelas SMP. Di sini ada studio 1, studio 2, studio 3. Ya, kemudian untuk rencananya di masing-masing ruangan studio ini akan diberikan eh, proyektor masing-masing di sini ya. 1, 2, 3. Kemudian untuk sebelah sini mungkin agak terlalu kecil ya tulisannya. Sebelah sini yaitu ada Smart TV, kemudian di sini ada juga, lalu satu lagi di sini. Lalu untuk ruangan ICT ada juga di sini ICT 1, lalu di sini ada ICT 2. Di sini dipakai untuk ruang komputer dan multimedia, sama juga untuk bagian sebelah sini. Lalu untuk bagian ruangan space maker di sini rencananya akan dipasang speaker ya untuk pengumuman atau macam-macam yang lainnya. Lalu untuk data rack sendiri ada pada bagian samping
ruangan ICT di sini. Di sini juga semuanya terintegrasi ke server di ruangan admin. Untuk slide berikutnya, ya, slide berikutnya ini ruangan admin ya. Bisa kita lihat di sini merupakan tempat kerja staff. Lalu ini adalah ruangan server ada di sini. Semuanya terkoneksi mulai dari SMP ke ruangan admin terkoneksi jadi satu di sini. Kemudian di sini adalah ruang fotokopi atau printer ya. Kemudian resepsionis di sini. Lalu ada ruang kepala sekolah terkoneksi dengan komputer dan telepon. Lalu kemudian sampingnya ini ada ruang rapat. Ruang rapat ini ada 2 ya, di sebelah sini dan sini. Di ruang rapat ini ada juga terpasang multimedia seperti speaker dan proyektor untuk rencananya ya. Kemudian di sebelahnya juga sama. Lalu untuk slide berikutnya, ya bisa kita lihat di sini adalah ruangan atau bangunan kantin ya. Rencananya di sini hanya dipasang speaker untuk pengumuman. Semuanya terintegrasi ke ruangan admin. Rencananya seperti itu. Nah, nanti dari sini nanti kami akan simulasikan untuk rencananya bagaimana. Semoga saja kedepannya lancar ya untuk proyek ini. Ya, kemudian untuk slide berikutnya ini adalah kendala yang dihadapi di proyek ini saat ini, yaitu infrastruktur komunikasi, yaitu keterbatasan akses internet yang dapat mempengaruhi kualitas layanan dan konektivitas. Kemudian yang kedua yaitu sumber daya manusia. Di sini itu sangat kesulitan untuk menemukan tenaga kerja yang terampil dalam bidang ICT. Kemudian dari segi logistik, sulitnya mendapatkan perangkat keras dan perangkat lunak terbaru karena jarak yang jauh dari pusat teknologi atau pusat kota. Kemudian anggaran yang terbatas, karena untuk Project Maris College ini adalah dana dari donatur-donatur ya. Kemudian yaitu sulit mengalokasikan anggaran yang memadai untuk proyek ICT karena keterbatasan sumber daya di daerah terpencil. Kemudian yaitu yang kelima, pelatihan. Tantangannya dalam memberikan pelatihan kepada staf pengajar, kemudian siswa untuk menggunakan teknologi baru. Yang terakhir, ketersediaan listrik. Lalu listrik ini adalah masalah paling besar untuk saat ini yaitu sering terjadinya pemadaman ya karena daerah terpencil. Pemadaman listrik dapat menjadi hambatan dalam menjalankan solusi ICT yang membutuhkan daya terus-menerus. Adanya sumber daya listrik alternatif diperlukan, seperti contohnya pemasangan panel surya yang terintegrasi dengan ICT. Kemudian untuk slide berikutnya saya serahkan kepada tim kami. Terima kasih untuk waktunya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Abi. Untuk kendala yang dihadapi dalam pembuatan proyek kali ini yaitu yang pertama infrastruktur komunikasi, keterbatasan akses internet yang dapat mempengaruhi kualitas layanan dan konektivitas. Yang kedua adalah sumber daya manusianya, kesulitan menemukan tenaga kerja terampil dalam bidang ICT di daerah terpencil. Kemudian yang ketiga yaitu sulitnya mendapatkan perangkat keras dan perangkat lunak terbaru karena jarak yang jauh dari pusat teknologi. Yang keempat adalah anggaran terbatas, mungkin sulit mengalokasi anggaran yang
memadai untuk proyek ICT ini karena keterbatasan sumber daya di daerah terpencil. Yang kelima yaitu pelatihan. Tantangan dalam memberikan pelatihan kepada staf, pengajar, dan siswa untuk menggunakan teknologi baru. Kemudian yang keenam yaitu ketersediaan listrik. Jika daerah tersebut sering mengalami pemadaman listrik, dapat menjadi hambatan dalam menjalankan solusi ICT yang membutuhkan daya terus-menerus. Adanya sumber daya listrik alternatif diperlukan, contohnya seperti panel surya yang terintegrasi dengan ICT. Ikut referensi yang kami gunakan dalam pembuatan proyek ini. Demikian presentasi kami dari kelompok 3. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kami dalam menyampaikan presentasi kali ini. Apabila terdapat kritik dan saran yang dapat membangun proyek kali ini, dapat disampaikan kepada kami. Kami akhiri presentasi kali ini. Terima kasih.